alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Semoga siapapun yang hadir di majelis online ini, yang hari ini mungkin dalam keadaan hati yang sumpek, Allah lapangkan hatinya. Yang mungkin hari ini masih sedang menghadapi masalah, Allah mudahkan jalan keluarnya. Di mana ada keluhan apapun yang dirasakan, insya Allah semoga pertemuan kali ini menjadi jalan waktu kita menjadi berkah di sisi Allah ya. Mari kita sama-sama luruskan kembali niat kita bahwa semata-mata ini hanya sebuah manifestasi dari kehambaan kita. Jadi ini insya Allah ketika semua aktivitas kita adalah wujud dari pengabdian kita kepada Allah, kita selamanya tidak akan pernah kehilangan pahala ibadah kita. Di mana memang ibadah itu adalah tujuan utama Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita tidak untuk apa-apa kecuali hanya untuk beribadah. Maka itu yang harus senantiasa sama-sama kita luruskan, sama-sama kita perbaharui, karena memang niat itu ada di dalam hati, sementara hati itu yang memang karakternya sangat mudah terbolak-balik, sampai memang Allah menuntunkan sebuah doa ya, yang muqallibul qulub sabit qalbi ala din. Wahai Allah yang maha pembolak-balik hati, dalam keadaan seperti apapun hati kita, semoga Allah senantiasa tetapkan hati kita di dalam agama Allah. Dimana ketika Allah tetapkan hati kita di dalam agama Allah, maka ketika kita berilmu, kita akan bisa memilah-milah. Pada saat kita berilmu, kita rasakan ilmu itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu kita pertahankan, kita teruskan, kita aplikasi, dan kita tingkatkan. Tetapi ketika kita berilmu, kemudian kita rasakan malah menjauhkan kita dari Allah, malah semakin membuat kita malas beribadah, semakin lebih hubudunnya dan sebagainya, itu segera tinggalkan. Saya akan sedikit mengulas tentang the power of berdamai. Jadi kekuatan berdamai. Ya, kenapa penting ini untuk dibahas? Karena kenapa kita harus tahu ya tentang berdamai ini? Karena berdamai ini merupakan sebuah langkah psikologis yang penting dan selaras dengan tuntunan Islam ya, di mana ini merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung untuk memudahkan kita tercapainya goals kita. Ya. Ini seringkali terlewat untuk dibahas. Padahal sejatinya ketika kita paham tentang kekuatan pada saat hati kita bisa berdamai dengan keadaan, justru pada saat itu kita bisa menerima segala kejadian atau segala apapun yang kita hadapi. Kemudian pada saat menerima lahirlah ketenangan, maka pikiran yang jernih itu untuk mencari solusi yang sebelumnya kita diagnosa dulu ya, seperti kemarin itu biasanya hadir pada saat hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita dalam keadaan tenang. Nah, kita tidak akan bisa tenang kalau kita tidak mampu, tidak punya skill untuk berdamai dengan keadaan. Nah, makanya berdamai itu merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Diawali dari berdamai ini, ya kita akan bisa
pada akhirnya merespon segala kejadian yang ada di hadapan kita. Kenapa? Respon ini menjadi sesuatu yang penting ya, karena perlu diketahui bahwa di ilmu psikologi ya, psikolog, psikiater atau terapis memberikan terapi ya kepada, termasuk saya ya, memberikan terapi kepada klien-klien saya. Ini perlu diketahui bahwa terjadinya tekanan atau stres yang ada pada diri seseorang itu penentunya bukan seberapa kuat tekanan yang diterima, seberapa hebat masalah yang dia hadapi, bukan juga ditentukan oleh seberapa berat ya beban yang dihadapi, itu sama sekali bukan. Yang membuat seseorang stres sampai pada akhirnya ke fase stres akut kemudian depresi ya, itu adalah faktor utama penyebabnya adalah respon internal yang salah. Jadi itu selaras banget gitu, selaras banget dengan informasi yang Allah berikan dalam Al-Quran bahwa la yukallifullahu nafsan illa usaha, bahwa Allah itu akan kasih masalah itu pasti sesuai dengan kapasitas kita, sudah terukur, tidak akan ketuker, pasti itu yang bisa kita atasi saja. Yang kita tahu jalan keluarnya apa, artinya apa? Allah itu hanya menguji kita dengan masalah yang mudah saja. Tapi kenapa pada akhirnya diterima? Orang-orang merasa kesulitan, sampai stres, sampai depresi, apalagi sekarang tingkat stressing dan depresi ya di masa pandemi itu sampai meningkat 80% daripada sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah diawali dari kita tidak memiliki kekuatan untuk berdamai. Nah, jadi akhirnya sepakat ya bahwa penting kita untuk bisa berdamai. Kenapa? Karena sebenarnya senang susah itu sebenarnya itu hanya permainan pikiran. Itu sebenarnya hanya ada di zona pikiran kita. Coba aja kita bayangin deh. Misalnya sekarang lagi kumpul ya, kumpul ketawa-ketawa gitu ya. Ada sesuatu yang menyenangkan kemudian dibahas atau gojok-gojokan gitu ya, biasa kan sama teman-teman gitu ya, akhirnya semua ketawa, tiba-tiba teringat, aduh besok ada kerjaan ini, deadline-nya besok, sekarang belum apa-apa. Nah seketika itu pikiran berubah, langsung raut wajah kita, langsung suasana hati kita langsung berubah, yang tadinya seneng jadi susah, yang tadinya ketawa jadi cemberut, yang tadinya ketawa jadi karena teringat bahwa ada sebuah beban besok yang harus diselesaikan yang, nah, jadi seketika itu bisa berubah ya. Karena apa? Karena muncul di pikiran kita sesuatu yang mengganggu suasana hati kita. Jadi sebenarnya, makanya saya ya sebagai seorang hipnoterapis, itu pekerjaan saya salah satunya adalah merubah persepsi orang terhadap sesuatu. Permainan pikiran aja. Loh kok bisa begitu? Karena sekali lagi, kita sebagai orang yang beriman, yang percaya bahwa hidup ini ada yang mengatur, takdir Allah juga sudah tercatat, ya. Dan yang mengatur itu adalah bukan sembarangan. Yang mengatur itu adalah Dia yang memiliki sifat maha sempurna dari segalanya. Tidak akan mungkin kejadian segala sesuatu terjadi kepada kita kecuali ada hikmah kebaikan dan pembelajaran yang bisa kita ambil. Kecuali adalah untuk kebaikan kita. Nah, makanya sebagai orang yang beriman, penting untuk kita melatih diri menghadapi kondisi-kondisi di mana walaupun secara mata zahir ya, itu terlihatnya adalah sebuah keburukan. Nah itu bedanya ya, bedanya orang yang beriman dengan bukan orang yang beriman. Di sini bedanya. Kalau bukan orang beriman, mengukur segala sesuatunya dengan ukuran logika. Logika itu adalah sesuatu yang hanya mampu diindrai saja, hanya bisa diindrai. Diindrai itu maksudnya ditangkap oleh panca indera, maksudnya gitu.
yang terlihat, terdengar, dialami, ya. Untuk orang yang bukan beriman, memandang sesuatu, menilai sesuatu dengan standar logikanya, sehingga kenapa pada akhirnya gampang sekali stres, ya, karena kekuatan logika itu wilayah kerjanya itu sangat terbatas sekali, hanya sekitar 20% dari seluruh diri kita. Tetapi kalau orang beriman mengukur segala sesuatu adalah dengan keimanan. Maksudnya apa dengan keimanan? Maksudnya adalah seperti yang pernah saya bilang, itu adalah standar manusia yang mempunyai pribadi yang selesai, yaitu hidupnya itu merasa dalam skenario Allah. Maka ketika menghadapi apapun, yang pertama kali respon yang muncul di dalam pikirannya itu adalah ke Allah dulu sebelum kepada yang lainnya. Nah, karena ke Allah dulu sebelum kepada yang lainnya, maka segala sesuatu yang terlihat oleh pandangan zahirnya itu bukan jadikan standar. Gitu. Akhirnya respon yang muncul itu seperti misalnya bayangkan gelas aqua, ya, ada gelas aqua, kemudian kita tetesi tinta. Apa yang terjadi dengan air di dalamnya? Berubah warna tidak? Halo? Suara saya masih kedengaran kan? Oh ya, ada gelas, ada air ya di gelas, ya, di gelas. Kemudian ditetesi tinta, airnya berubah enggak? Berubah, ya, berubah warna. Nah, kemudian sekarang tinta itu danau. Air danau itu kira-kira berubah enggak? Tetap kan beningnya kan? Nah, begitulah orang yang beriman dengan orang beriman merespon setiap peristiwa yang hadir di dalam kepada dirinya. Orang yang bukan beriman karena hatinya sempit, karena dia bekerja di dalam wilayah yang sempit, yaitu logikanya, maka dia akan sangat mudah tertangkap oleh indranya saja. Tetapi orang yang beriman, yang memiliki hati yang luas, ya, ketika ada masalah, dia tetap pikirannya bening, bahkan semakin ujian datang bertambah, dia semakin naik level kesadarannya, semakin meningkat posisi dirinya menjadi level yang pada akhirnya dengan perjalanannya waktu menjadi manusia yang dengan pribadi yang selesai, yaitu manusia di versi terbaiknya. Dan ketika dia ada di versi terbaiknya, bagaimana ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya adalah dia menjadi bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk alam semesta, yaitu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi hidupnya itu di dunia di setting oleh Allah menjadi rahmatan lil alamin, menjadi hidup yang menghidupi kehidupan. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang permasalahannya bagaimana cara yang mudah pada saat pikiran kita, bagaimana cara yang mudah untuk berdamai itu tadi. Cara yang paling mudah yaitu ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, kita untuk bisa berdamai itu adalah kita menerima, ya, terima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena saya klasifikasikan menjadi 3 masalah dari klien-klien yang datang ke rumah untuk meminta diterapi. Kemudian memang dari dasar ilmu psikologi yang selaras dengan Islam itu adalah dari sekian banyak diklasifikasikan 3 faktor utama yang membuat seseorang stres itu adalah cuma 3. Yang pertama adalah
menyesali masa lalu, tidak menerima masa kini, dan khawatir dengan masa yang akan datang. Jadi dari sekian permasalahan yang ada, itu klasifikasi besarnya itu adalah hanya 3 itu. Menyesali masa lalu, tidak menerima saat ini, ya, masa sekarang, dan khawatir dengan masa lalu. Nah, karena kita pun semuanya manusia biasa yang berpotensi juga untuk seperti itu. Coba aja ingat ini. Kadang masalahnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, ya. Karena emosinya masih kita rasa sampai sekarang, maka ketika teringat, kita masih sebel dengan orangnya, kita tiba-tiba jadi mood kita jadi berubah, kita jadi pengen marah-marah dan sebagainya. Itu tandanya apa? Itu adalah ciri-ciri orang yang menyesali masa lalu, belum berdamai dengan masa lalu. Itu kebanyakan juga dirasakan oleh kita semuanya. Dan juga pada saat ini kan ada yang kondisinya peristiwanya ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ya. Ketika tidak menyenangkan, kemudian kita akhirnya bisa berubah, ya, kondisi emosional kita, itu tandanya pada saat itu kita tidak menerima. Nah, ya. Jadi satu poin yang untuk bisa berdamai dengan hati yaitu terima bahwa segala apa yang sudah terjadi itu sudah terjadi dengan izin Allah. Dan segala terjadi dengan izin Allah, maka Allah itu sudah menuntunkan untuk kul innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu kembali kepada Allah dulu sebelum kepada yang lainnya. Nah, ketika direspon dengan lapang dada bahwa ini adalah sudah terukur, Allah tidak akan mungkin zalim, Allah pasti akan memberikan ujian dan masalah pasti sesuai dengan kapasitas aku malah semakin semangat, Allah percaya sama aku, masalah ini pasti akan bisa aku atasi karena Allah pasti akan sesuai dengan janjinya. Justru ketika sesuatu yang tidak menyenangkan datang untuk seorang beriman, justru akan menjadi sebuah tantangan dan akan menjadi sebuah semangat dan etos kerja tersendiri pada saat menghadapi tantangan. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, karena diukurnya oleh logika itu tadi, dia langsung lemes. Aduh kok gini sih, padahal aku udah berusaha loh. Kok gini sih, males akhirnya jadi males ketemu orang, males jadi jutek, jadi segala macam gitu. Nah, seperti itu kalau orang yang tidak beriman. Nah, karena itu untuk berdamai itu awalnya itu adalah menerima, ya. Untuk kegiatan yang memudahkan pikiran itu menyatu dengan hati dan perasaan kita, itu mudahnya itu adalah tangan, ya, tangan kita disimpan di dada sebelah kiri kita, di area jantung, ya, area jantung di sebelah kiri kita atau di tengah-tengah ini. Ini adalah memudahkan. Coba semuanya ikutin. Tangan kanannya disimpan di dada, matanya dipejamkan, kemudian nafasnya diatur. Nah, ini adalah aktivitas untuk menyatukan pikiran dengan perasaan kita. Pada saat kita dihadapkan dengan permasalahan yang sangat menguji kesabaran kita, sangat menguras energi kita, segeralah melakukan aktivitas untuk menyambungkan pikiran dengan perasaan, bangun semua aspek-aspek yang bisa membawa kita kepada menerima, ya. Nah, ketika ada masalah kita digenggam, ya, misalnya ini kertas saja, ya, kertas digenggam, ya, masalah ini semakin digenggam, ini semakin kuat dan semakin menginternal di dalam diri kita, semakin melekat. Tapi ketika masalah ini dipasrahkan, ya, diikhlaskan, dipasrahkan kepada Allah, ya, kita sampaikan kepada diri kita kayak seperti tadi itu, ya, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah, ya Allah. Karena kadang-kadang kan pasrah dan ikhlas itu tidak serta-merta datang seketika itu. Untuk menjadikan sebuah pola, akhirnya menjadi karakter, timbul spontanitas itu adalah butuh repetisi, butuh latihan dulu. Nah, untuk latihan awal adalah dengan cara seperti itu, ya, menyimpan di dada untuk memudahkan prosesnya. Ini untuk memudahkan prosesnya, disimpan di dada. Nah, kemudian ini sampaikan, ya Allah,
kalau ini memang kehendak-Mu, aku terima ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Terus sampaikan kepada diri, komunikasi, aku ikhlas, aku pasrah. Nah, setiap bilang aku ikhlas, aku pasrah, ini genggaman ini lama-lama terbuka, lepas, akhirnya masalah lepas. Nah, seperti itu. Masalah lepas, berpasrah pada Allah, akhirnya Allah yang terlibat untuk memudahkan permasalahan kita. Disitulah datangnya amazing, disitulah datangnya sesuatu yang magic di dalam diri kita ketika kita sudah benar-benar murni berpasrah kepada Allah menghadapi permasalahan atau kejadian yang memang sudah terjadi di hadapan kita. Karena memang orang yang beriman kan salah satunya percaya pada takdir ya, kita sudah terjadi itu namanya takdir gitu. Ya sudah, akhirnya bisa menerima. Demikian juga ini satu hal ya, yang berhubungan juga dengan the power of berdamai. Ketika perusahaan kita sudah menetapkan target dalam 1 bulan misalnya 10M gitu ya. Kemudian walaupun di masa pandemi seperti ini ya, kita tetap melakukan marketing, tidak dengan marketing yang rasa dunia, bukan dengan marketing dengan kekuatan logika. Karena kekuatan logika pasti di dalam diri kita ada suara-suara, aduh kayak gini, zaman kayak gini semua orang cuma butuh makan, vitamin, masker, mana ada orang yang mau beli rumah kayak gini. Suara-suara yang membawa kita kepada pesimis itu biasanya muncul tanpa sadar dengan sendirinya, itu seperti itu. Nah, bagaimana agar kita bisa tetap optimis, kata-kata kita, penampilan kita, performance kita tetap terjaga ya, untuk bisa menghadapi klien agar bisa closing dengan baik, itu jangan di area logika kita, tapi di area keyakinan. Nah, keyakinan tuh itu adalah gerbang yang membuka bawah sadar sehingga belief yang ada di dalam diri kita, kita bicara dengan belief dan bicara dengan tidak belief, pasti kualitas bicara kita akan berbeda. Nah, ketika itu kita bicara dengan belief terhadap produk knowledge-nya, belief terhadap sistem kita, belief terhadap kelebihan-kelebihan yang kita miliki, belief bahwa kita ini melakukan aktivitas-aktivitas yang insya Allah mengundang ridhonya Allah gitu ya. Karena kondisi-kondisi zona spiritual kita tetap perhatikan di perusahaan ini, itu insya Allah akan mengundang keberkahan dari doa Allah, itu yang akan memudahkan. Itu akan harus tanamkan belief di dalam hati. Ketika belief sudah tertanam, maka kualitas bicara kita akan berbeda, akan dalam, akan kuat, dan akan menghunjam ke dalam dada sehingga closingnya itu sampai. Karena apa? Karena kata-kata kita sudah mengandung energi dari Allah juga yang sudah kita melibatkan Allah. Ya, datanglah kepada Allah, maka Allah akan datanglah kepada Allah dengan segala kerendahan kita gitu ya, maka Allah akan datang dengan segala kekuasaannya kepada kita.